keuangan kesehatan. Pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang mendm kami di Instagram keuangan kesehatan. Nah, mendm kami mengenai bagaimana cara untuk mengirimkan lamaran yang baik dan benar melalui email ya, dan apa saja yang harus disertakan pada saat kita melamar email ya, secara email lah. Banyak kan pada saat ini di modern seperti ini lebih baik untuk mengirimkan lamaran via email ya daripada secara langsung ya. Kenapa? Karena lebih efektif dan mengirit, selain efektif juga mengirit biaya ya. Dan juga di sini karena ketika kita mengirimkan lamaran secara langsung, kebanyakan lamaran ini tidak dikembalikan. Oleh karena itu mengirimkan lamaran via email lebih efektif daripada mengirimkan secara langsung ya. Jadi kita berpedoman dari perusahaan ya yang meminta pengiriman secara email ataupun secara langsung. Apabila ada pengiriman secara email, silakan buat teman-teman semua saya sarankan untuk mengirimkan lamaran via email ya. Seperti yang saya sudah katakan tadi ya, lebih efektif. Oke, kita lanjut saja. Di sini silakan buat teman-teman semua yang masih menggunakan email Yahoo, silakan untuk menggantinya menjadi Gmail ya. Kenapa? Karena sudah saya jelaskan dulu di video kita selanjutnya bahwa alamat email Gmail lebih efektif daripada Yahoo ya. Oke, untuk selanjutnya silakan buat teman-teman semua bisa lihat seperti ini ya tampilan untuk pesan email Gmail ya, bisa lihat. Oke, nah ini adalah salah satu yang harus kalian perhatikan ketika teman-teman semua akan mengirimkan via email ya. Nah, di sini silakan teman-teman ya yang ditujukan ke suatu perusahaan harus teman-teman teliti lebih lagi, karena memang ketika teman-teman semua salah satu huruf juga atau satu huruf, maka email teman-teman semua tidak akan terkirim kepada perusahaan yang akan dituju, sehingga secara otomatis teman-teman tidak lamaran teman-teman tidak akan dilihat oleh HD dan tidak akan diterima ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini yang sangat penting ya, karena teman-teman lupa akan hal ini ya. Jadi di kolom komentar yang ini bisa teman-teman lihat. Nah, di sini ada subjek ya. Jadi subjek ini silahkan buat teman-teman semua untuk menuliskannya apa yang akan teman-teman lamar ya, posisi yang akan teman-teman lamar ya. Nah, kebanyakan teman-teman semua banyak yang tidak mengisi kan di kolom subjek ini, sehingga HRD ketika membacanya jadi kurang paham ya begitu, dan harus membuat surat lamaran. Padahal subjek ini sangat penting ketika pengiriman lamaran via email ya. Jadi untuk sekarang silakan buat teman-teman semua yang belum masih bingung dan belum mengisikan di sini, silakan buat teman-teman untuk mengisikannya ya. Dan kemudian untuk yang selanjutnya di lembar isian teks ini bisa teman-teman isikan surat lamaran teman-teman semua ya. Ini bisa kosong ataupun bisa diisikan, tapi lebih baik diisikan juga nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya buat teman-teman silakan untuk mengisikan atau memberikan berkas ya, atau melampirkan berkas ya. Di sini berkas ada 4. Untuk yang pertama di sini yaitu untuk dimasukkan yang pertama yaitu CV kalian ya. CV ini untuk yang pertama. Jadi ketika teman HRD membuka email kemudian melihat subjek posisi yang dilamar yaitu perawat, contohnya perawat, maka dia akan membuka langsung CV teman-teman semua. Nah, akan dilihat karena CV ini mewakili dari semua lamaran yang teman-teman buat. Jadi yang pertama dibuka itu bukan surat lamaran. Kenapa? Karena surat lamaran antara satu dan yang lainnya itu sama ya. Jadi sama. Jadi saya harap teman-teman yang pertama itu CV, kemudian yang kedua lamaran, yang ketiga foto, dan yang ketiga lampiran. Nah, untuk CV ini biasanya sudah saya jelaskan sebelumnya, ini lebih baik dibuatkan bagus agar HRD lebih tertarik dari teman-teman semua secara sekilas begitu. Kemudian yang kedua yaitu surat lamaran ya. Usahakan bahwa surat lamaran teman-teman semua ini surat lamarannya berbentuk PDF ataupun Word ya. Kenapa? Karena memang kita akan melamar ke suatu perusahaan atau rumah sakit yang resmi ya. Jadi kita harus surat lamaran kita juga harus resmi. Kemudian jangan dibuat seperti CV ya. Jadi jangan dibuat seperti CV, itu akan mengurangi nilai teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk
file lamaran ini untuk file lamaran tidak usah ditandatangani, tidak apa-apa. Jadi kosongin saja, bawahnya kasih nama begitu. Untuk yang selanjutnya di sini yaitu foto ya. Foto ini usahakan berlatar background ya, berlatar background terserah buat teman-teman semua. Yang penting backgroundnya itu sesuai ya, atau formal, fotonya formal dan berjas ya begitu. Kemudian yang selanjutnya di sini yaitu lampiran ya. Usahakan bahwa teman-teman semua ketika mengirimkan lampiran itu sudah digabung dan dikompres menjadi ukuran yang sangat kecil ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum mengetahui cara mengkompres atau menggabungkan, bisa lihat di video kita selanjutnya sebelumnya kita sudah membuatnya. Nah kemudian ini lampiran ini apa saja ya. Jadi untuk lampiran ini bisa ijazah, kemudian SKCK, kemudian sertifikat, kemudian KTP, KK dan lain-lain ya, sesuai dengan apa yang diminta oleh suatu perusahaan atau rumah sakit. Oke, dan saya tegaskan sekali lagi buat teman-teman semua, ketika mengirimkan lamaran via email ini, silakan buat teman-teman untuk file-file ini jangan diekstrak RAR ya. Jadi jangan diekstrak RAR, jadi usahakan langsung diupload saja, karena kebanyakan ada yang berpikiran bahwa untuk mengecilkan biar ukurannya kecil, saya RAR aja lah biar lebih kecil dan lebih mudah. Oke, itu saran saya, jangan dibuat RAR ya, karena mengurangi dan HRD juga malas untuk mengekstraknya ya. Jadi usahakan bahwa teman-teman semua seperti urutan yang saya bicarakan tadi. Yang pertama CV, yang kemudian yang kedua lamaran, yang ketiga yaitu foto, dan yang keempat lampiran. Nah setelah semua itu diupload, silahkan buat teman-teman mengecek sekali lagi email yang akan dikirimkan. Yang pertama tadi dari atas yaitu email perusahaan yang akan dituju, ini yang sangat penting. Kemudian subjek atau yang akan kita lamar, kemudian yang di teks itu surat lamaran bisa atau kosongi, kemudian yang lampirannya kalian cek dulu. Kalau memang sudah fake benar, silahkan langsung kirim ya, langsung. Dan catatan satu lagi buat teman-teman semua, ketika di sini mengirimkan lamaran harus mengetahui jam-jam yang memang HRD di depan komputer. Kenapa? Karena ketika teman-teman semua mengirimkan lamaran di depan komputer ya, di depan komputer, di jam kerja ya. Jadi HRD masih di depan komputer ya, di depan komputer. Ketika membuka komputer dan melihat lamaran teman-teman semua. Jadi untuk usahakan bahwa teman-teman mengirimkan lamaran pada hari Senin sampai Sabtu ya. Nah kebanyakan para pelamar masih lupa akan hal ini. Jadi pengiriman lamaran sesuai dengan HRD bekerja. Nah pada saat HRD tidak bekerja, maka dia tidak akan membuka lamaran ya, kebanyakan ya. Nah seperti itu. Jadi tapi ketika teman-teman mendapat info ataupun info dari teman atau dari mana yang memang hari itu hari terakhir atau pada hari Minggu dan jam-jam yang tidak menentu, silakan bisa aja dicoba, karena yang namanya mencoba tidak akan ada yang tahu ya lolos atau tidaknya. Oke, seperti itu. Nah mungkin seperti itu cara mengirimkan lamaran yang baik dan benar. Dan jangan lupa untuk berdoa dan berusaha, semoga teman-teman semua cepat mendapatkan kerja. Salam kerja dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video.